Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. N. Untuk video kali ini, saya akan kembali menceritakan sebuah cerita horor yang tak kalah menarik dari sebelumnya. Tanpa banyak kata-kata dan langsung saja, judulnya Dusun Angker, Rumor yang Beredar. Cerita ini buah hasil pengamatan dan pemikiran dari seorang penulis ulung, yakni Kang Acep, yang berkenan membagikan kisahnya kepada dukun milenial. Cerita ini merupakan pembahasan tentang masyarakat desa yang tertutup dari dunia luar. Bahkan masyarakat ini selalu berusaha mati-matian agar tidak ada orang asing yang memasuki wilayahnya. Mereka tidak segan membunuh orang-orang asing yang berani memasuki wilayah di mana mereka bertempat tinggal serta bermata pencaharian. Baiklah, langsung saja simak ceritanya. Pada siang menjelang sore hari, di sebuah warung kopi di sebuah kota yang namanya dirahasiakan, terdapat 4 orang laki-laki sedang mengobrol. 2 di antaranya adalah bapak-bapak, yang satu berkopiah, yang satu lagi mengenakan ikat kepala bercorak batik. Sedangkan 2 orang lagi adalah pemuda yang mengenakan setelan kasual. Hutan itu terlalu luas untuk dijelajahi. Meski ada jalur untuk mobil, tapi medannya cukup berat. Perlu menggunakan mobil khusus off-road kalau mau melewatinya, ujar salah seorang bapak. Begitu ya, saya hanya merasa penasaran mengenai rumor yang selama ini beredar. Konon, jalur yang membelah hutan itu melewati suatu area yang ternyata ada pemukimannya yang berada tidak terlalu jauh dari sana. Tukas bapak yang mengenakan ikat kepala. Pemukiman di tengah hutan, Pak, ucap salah satu pemuda sambil menatap bapak itu dengan penasaran. Kamu baru tahu? Bukannya kamu sudah lama menetap di sini, Ran? Bapak berudang-udang itu menatap heran ke arah pemuda bernama Arhan itu. Saya memang sudah lama di sini, Pak Tohar. Tapi saya baru mendengar soal rumor barusan. Lagi pula, apa pentingnya, Pak? Arhan menatap balik Pak Tohar. Itu hanya rumor, Pak Tohar. Lagi pula orang macam apa yang memilih hidup di tengah hutan yang jauh dari manapun? Bapak berpeci berbicara. Pak Iksan ini seperti kurang update saja. Banyak loh orang-orang yang memilih hidup di tempat terpencil yang jauh dari dunia luar. Bahkan mereka menjadi sangat liar saat bertemu orang asing, tukas Pak Tohar. Dani, kok dari tadi kamu diam saja? Biasanya kamu yang paling banyak ngomong, ucap Ahran saat menengok ke arah temannya itu. Aku jadi teringat Sulman, Ran. Kau tahu tidak? Kan menghilang saat mengantar kayu gelondongan menggunakan truk. Truknya ketemu di jalur tengah hutan itu. Tapi Sulman tidak. Ia menghilang. Ia juga sudah sebulan ini tidak pulang ke mes. Tukas Dani membuat Ahran tertegun. Sulman juga tidak mungkin pulang ke Jawa. Ia tidak pernah mengatakan akan segera pulang kampung. Lagi pula waktu itu ia baru seminggu habis dari kampung. Aku khawatir ia diculik orang dari kampung yang dimaksud Pak Tohar, tambahnya sambil menatap Pak Tohar. Jangan ngawur. Lagi pula keberadaan perkampungan itu hanya sebatas rumor. Belum ada yang membuktikan kalau kampung itu ada, tukas Ahran sambil menggelengkan kepalanya. Itu karena mereka yang mencoba membuktikannya tidak ada yang kembali, ucap Pak Tohar disambut tatapan kaget semua orang. Lah, memangnya siapa saja yang pernah bilang ingin membuktikan keberadaan kampung itu? Tanya Pak Ihsan dengan raut wajah tegang. Sulman itu pria pendek yang
berprofesi sebagai sopir truk pengangkut kayu gelondongan kan? Dia pernah berbicara di depan saya bahwa dia melihat kampung itu dengan mata kepalanya sendiri. Dia bukan satu-satunya yang pernah berbicara begitu kepada saya. Sebelumnya pasangan suami istri bernama Idlam dan Lasri juga berbicara hal yang sama kepada saya. Tutur Pak Tohar. Ahran dan Dani saling pandang, sementara Pak Ihsan terlihat menggelengkan kepalanya. Lalu ucapnya, "Sulman adalah teman kami, Pak. Bahkan ia sudah kami anggap sebagai saudara. Menghilangnya dia jelas membuat kami semua panik. Polisi bahkan tim SAR belum juga menemukannya hingga sebulan berlalu," kata Dani. "Maksudmu, kamu ingin mencari Sulman sendiri begitu?" tanya Pak Ihsan. "Ya, tidak akan sendiri. Saya akan memfasilitasi mereka sekaligus saya turut serta," tukas Pak Tohar. Pak Ihsan menggelengkan kepalanya. "Itu bukan ide yang bagus. Lebih baik kalian tidak melakukannya, biar aparat yang mencari Sulman maupun pasangan itu," ucapnya. "Loh, bukannya Bapak beberapa waktu lalu bilang bahwa kampung itu hanya rumor? Kok sekarang gerak-gerik Bapak malah menunjukkan hal yang bertentangan dengan ucapan Bapak sebelumnya?" Pak Tohar menatap penasaran ke arah Pak Ihsan. Pak Ihsan tampak gelegepan. Memangnya ucapan saya barusan bertentangan dengan ucapan saya mengenai rumor kampung itu?" ucapnya seolah tidak merasa. Ahran menatap penasaran ke arah Pak Ihsan. Ia merasa jika laki-laki itu sedang menyembunyikan sesuatu. "Pak Ihsan kan kenal baik dengan Sulman. Mungkin Bapak tahu hal soal dia yang tidak kami tahu," ucapnya disambut gelengan kepala Pak Ihsan. "Nak Sulman itu orangnya rajin. Ia juga tidak pernah membantah jika diminta membantu pekerjaan, seperti membetulkan genteng misalnya," tukas dia. "Membantu pekerjaan?" Ahran merasa ada yang janggal dengan kata-kata yang diucapkan Pak Ihsan barusan. "Sudahlah, Nak Ahran, tidak perlu ditelanjutkan. Lagi pula saya mau pamit pulang dulu. Istri saya barusan WA. Ia meminta saya pulang. Ada tamu penting," kata Pak Tohar. "Lalu, untuk rencana kita mencari teman kami bagaimana itu, Pak?" tanya Dani seraya bangkit dari duduknya. Pak Tohar yang sedang bersiap melangkah menoleh ke arah Dani. "Kita bicarakan nanti di rumah. Kalian datang berdua ya. Kalau Pak Ihsan sendiri apakah ada niatan untuk datang? Mungkin Bapak tertarik untuk ikut bersama kami?" ucapnya, kemudian menatap ke arah Pak Ihsan yang sedang balik menatapnya. Tidak, terima kasih Pak Tohar. Lagi pula, nanti malam saya mendapat giliran jaga," tugasnya sambil menatap ke kejauhan. Waktu beranjak petang. Saat ba'da isya, Ahran dan Dani telah berada di rumah Pak Tohar. Mereka tidak berkumpul di dalam rumah, melainkan di sebuah gazebo yang terbuat dari bambu yang dipelitur. Malam itu, mimik wajah Pak Tohar terlihat serius. Ia seperti baru mendapatkan kabar penting. "Ini cukup gawat. Tamu yang datang tadi sore membawa kabar tidak mengenakan. Mereka datang sekeluarga hanya untuk memberitahu saya bahwa anggota keluarga mereka, seorang perempuan, hilang ketika ikut rombongan para off-roader. Tidak ada satupun di keluarga itu yang tahu jalur yang dilewati para off-roader tersebut. Saya bertaruh jika para off-roader itu
melewati jalur di mana Sulman dan pasangan suami istri itu hilang. Ujar Pak Tohar dengan nada agak gemetar. Lalu bagaimana tanggapan Pak? Tanya Ahran penasaran. Saya sudah berjanji pada mereka untuk melakukan pencarian ke lokasi tersebut. Kalian berdua tentu akan menjadi rekan perjalanan saya. Apalagi kalian berdua ingin menemukan Sulman, bukan? Tugas Pak Tohar. Besok setelah pekerjaan selesai, kita akan langsung berangkat, tambahnya. Apa itu tidak terlalu mendadak? Tanya Ahran dengan heran. Loh, bukannya lebih cepat lebih baik. Bahkan seharusnya malam ini juga kita berangkat. Tapi berhubung mobilnya sedang diservis, ya tunda dulu sampai jam kerja besok berakhir, kata Pak Tohar sambil mengedarkan pandangannya ke arah Ahran dan Dani. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat setelah jam kerja berakhir, yaitu pukul 4 sore, sebuah mobil SUV warna putih melaju keluar dari kota kecil itu. SUV tersebut melaju kencang di jalanan beraspal rata dan mulus. Kita terlalu sore berangkatnya. Sesampainya di sana, kita bisa kemalaman, ujar Ahran sambil menatap ke arah kaca depan. Sebentar lagi kita tiba di persimpangan itu. Hanya sepotong jalan yang diaspal. Selebihnya adalah jalan batu yang kemudian bersambung dengan jalan tanah yang sangat becek jika musim hujan, kata Pak Tohar yang mengemudikan mobil. Pak, apakah Bapak tidak melihat gelagat aneh Pak Ihsan saat kemarin kita di warung kopi? Kok dia seperti gelagapan begitu saat Bapak membicarakan tentang kampung itu? Kata Dani yang duduk di samping Pak Tohar. Mungkin dia belum sarapan, makanya gelagapan, tukas Pak Tohar dengan santai. Masa karena belum sarapan? Mungkin dia sedang menyembunyikan rahasia yang berkaitan dengan keberadaan kampung di tengah hutan itu, kata Dani seraya melihat ke arah sebuah rumah berdiri terpencil dengan jarak beberapa meter dari pinggir jalan raya. Rumah itu mencurigakan. Aku barusan melihat sepasang mata yang menyala mengintip dari jendelanya, katanya. Rumah itu sudah lama ditinggalkan penghuninya. Konon karena tanah itu milik pemerintah kabupaten. Membangun rumah di atasnya otomatis dianggap menyerobot tanah milik negara. Tukas Pak Tohar seraya melihat ke arah pertigaan. Ia kemudian membelokkan kendaraannya ke arah kanan. Ini dia, jalur menuju tengah hutan rimba. Yang saya tidak suka dengan jalur ini adalah banyaknya truk yang parkir sampai menutupi badan jalan, katanya seraya melihat ke arah 3 truk yang terparkir hingga memakan badan jalan. Masih mending truk biasa, Pak. Coba kalau logging truk yang trailer itu, bisa-bisa kita harus mundur buat kasih jalan, sahut Ahran sembari menengok ke belakang dan tersentak. Astaga, pekiknya. Ada apa, Ran? Sontak Pak Tohar menginjak pedal rem, kemudian melihat ke arah kaca spion tengah. Dani juga lantas menengok ke belakang ke arah Arhan. Di bangku tengah hanya Arhan yang wajahnya terlihat memucat. Ia juga terdengar melafalkan ayat kursi. Ada apa sebenarnya, Ran? Tidak ada apa-apa tuh, kata Dani dengan gusar. Arhan mencoba menenangkan diri, kemudian menghela nafas beberapa kali. Sumpah, makhluk itu ada di bangku belakang. Kedua matanya itu bersinar warna merah.
Ia seperti nenek-nenek berambut hitam, mengembang begitu. Ucapnya membuat Dani terkejut. Seperti nenek-nenek berambut hitam mengembang. Salahku tadi melihat ke arah rumah itu. Artinya dia mengikuti kita. Tukas Dani seraya bergidik. Maksudmu? Tanya Arhan penasaran. Aku juga melihatnya. Tapi di rumah itu, di balik jendela yang sudah tidak ada daun pintunya, ia melihat ke arahku seperti ingin menerkamku. Tukas Dani. Kalian banyak-banyak berdoa saja. Baca-baca ayat suci Al-Quran. Semoga sosok itu tidak menyeret kita ke dalam nasib buruk. Timpal Pak Tohar seraya melajukan kembali mobilnya. Arhan dan Dani pun terdiam. Mereka kini fokus menatap ke depan, ke arah jalan yang kini berupa jalur tanah yang penuh dengan cekungan bekas tapak ban mobil, terutama truk. Jalur tanah tersebut membelah sebuah perkampungan dengan ramainya aktivitas para warganya. Rumah-rumah tampak berderet di sepanjang kiri dan kanan jalan yang dilewati. Saat Pak Tohar memacu kendaraannya dengan kecepatan agak tinggi karena menemukan jalan yang berkontur rata, mendadak seorang nenek-nenek muncul menghadang. Otomatis Pak Tohar menghentikan laju mobilnya. Astagfirullahaladzim, Nek. Ngapain ngalangin jalan? Untung saja saya sigap berhentiin mobil. Pekik Pak Tohar kemudian melihat ke arah nenek tersebut. Nenek itu tampak berbicara dengan bahasa lokal yang tidak dapat dimengerti. Dia bicara apa? Tanya Ahran sambil menatap ke arah nenek itu. Dari gerak-geriknya, sepertinya dia ingin kita putar balik. Dia melarang kita meneruskan perjalanan. Tukas Pak Tohar. Lalu, apa kita akan kembali saja? Oh, rupanya sudah hampir maghrib, kata Ahran sambil melihat ke depan. Mendadak terdengar suara klakson nyaring dari belakang. Saat menengok, rupanya sebuah truk logging trailer yang kosong melaju melewati mobil Pak Tohar melalui jalur sebelah kiri yang kosong. Si nenek tiba-tiba berlari ke arah truk itu, berusaha untuk menghentikannya namun gagal. Truk trailer tersebut berhasil lewat hingga semakin menjauh saja dari sana. Si nenek tampak mencak-mencak, kemudian melemparkan batu ke arah truk yang telah melewatinya dengan tidak sopan itu. Saat ia melihat ke arah mobil yang dikendarai Pak Tohar, mobil tersebut sudah tidak ada. Si nenek pun bersungut-sungut saat melihat SUV putih tersebut telah jauh melaju, mengikuti truk trailer tersebut. Maafkan kami, Nek. Bukannya kami tidak mau mendengarkanmu, tapi kami tidak mengerti bahasamu, ucap Pak Tohar seraya terkekeh. Meskipun kami mengerti, tapi kami sudah bertekad untuk menemukan mereka yang tersesat di dusun atau kampung itu, tambahnya. Tidak usah nyerocos, Pak. Nenek itu tidak akan mendengarnya. Kalaupun mendengarnya juga, ia belum tentu mengerti, sergah Ahran. SUV yang dikemudikan Pak Tohar melaju perlahan melewati jalan tanah yang mulai becek. Apalagi truk di depan melaju tersendat karena mengalami slip di jalur licin dan becek itu. Di sini habis hujan ya? Kalau saja lagi musim kemarau, jalanan seperti ini gampang dilewatinya, ujar Dani seraya melihat ke arah kaca spion di hadapan kirinya. Ia tertegun saat melihat sosok tepat di belakang Ahran sedang bersiap mencengkram bau temannya itu. Ahran, cepat menyingkir, dia di belakangmu, pekiknya. Mobil yang mereka tumpangi mengalami slip
saat roda belakang terperosok ke dalam jejak ban truk yang cukup dalam. Ah! Ahran berteriak panik sembari ia bergulir ke kanan. Saat melihat ke bangku belakangnya, tampak sosok itu sedang menyeringai. "Baca Ran, baca!" teriak Dani sembari membaca ayat kursi. Sedangkan Pak Tohar yang turut dibuat panik tidak lantas menoleh ke arah belakang di mana Ahran sedang ketakutan. Ia tetap melihat ke depan, ke arah truk yang posisinya kini melintang menghalangi jalan. "Pekerjaan lagi, kita harus keluar, tinggalkan saja itu," ucapnya seraya mematikan mesin. Ia kemudian keluar dari mobil, sementara Ahran dan Dani dengan pontang-panting keluar dan menyusul Pak Tohar. Ini mengerikan," ucap Ahran sambil bergidik ngeri. "Apa tujuan dia mengikuti kita?" kata Dani seraya bergegas ke arah truk yang mengalami gagal menanjak itu. Tanjakan yang akan dilewati tidak seberapa tinggi, namun dikarenakan jalannya yang berupa tanah serta baru diguyur hujan, maka tanjakan itu menjadi sulit untuk dilewati. Penyimak budiman, cerita horor kali ini bersambung di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Mr. N. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.